Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Kali ini menggunakan aturan turunan dari fungsi. Jadi bisa mengerjakan ini jika sudah menguasai materi turunan fungsi, karena nilai maksimum atau minimum itu bisa dicari dari turunan pertama fungsi sama dengan 0. Jadi misalkan fx fungsinya, maka minimum atau maksimum bisa dicari dari turunan pertama dari x itu sama dengan 0. Stasionernya atau turunan pertama f aksen x sama dengan 0. Kalau y berarti ya y aksen itu sama dengan 0. Sama. Yang penting turunan pertama harus sama dengan 0. Itu adalah cara untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk nomor 1 saya bahaskan fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3, intervalnya min 1 sampai 5. Perlu diketahui kalau fungsi kuadrat itu kurvanya kalau negatif, ini x kuadratnya negatif itu ada bawah. Ini ya. Kalau nomor 1 ya kurvanya begini, ada bawah. Jadi yang ada adalah nilai maksimum. Itu ada. Jadi negatif ada bawah berarti maksimum ada. Kalau misalkan tidak ada interval, tidak ada batas, berarti minimumnya negatif tak terhingga. Saya ulang lagi, kalau kuadrat itu nilai maksimumnya ada, yaitu yang paling atas ini maksimum. Tapi kalau minimumnya adalah negatif tak terhingga, karena sampai bawah, sampai tidak ada batasnya ke bawah. Tapi kalau ada intervalnya, minimumnya nanti ada, karena ada dibatasi oleh interval. Oke ya, saya langsung aja. Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Tadi kita bisa mencari maksimum atau minimum turunan pertama sama dengan 0. Berarti ini f aksen x itu harus sama dengan 0. Turunan dari min x kuadrat itu min 2x, turunan dari 4x itu plus 4, turunan dari 3 itu 0. Berarti tidak usah ditulis, jadi ini min 2x, yang ini 4 sama dengan 0, berarti min 2x sama dengan min 4, x sama dengan 2. Nilainya x sama dengan 2 ini pasti yang minimum. Dan juga 2 ini berada pada interval. Jadi interval batasnya itu ini. Saya geser ke sini. Batasnya mulai dari min 1 sampai 5. Min 1-nya ikut, 5 ikut. Lah, nilai 2 berada di antara sini. Misalkan di sini 2. Nah, kalau misalkan kita mencari maksimum minimum sekaligus semuanya, berarti caranya kita substitusikan angka min 1, 2, sama 5 ke fungsi asal. Ini saya hapus ya. Ke fungsi asal. X sama dengan min 1, berarti f min 1 sama dengan dari mana? Dari sini, fungsi asal ini. Min x kuadrat berarti min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 plus 3. Yang asalnya ini ya, saya tulis di sini aja. Fx itu sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, asalnya itu. Jadi x-nya kita ganti min 1, nanti kita ganti 2, kita ganti 5. Min 1 berarti min 1 kuadrat itu 1, negatifnya tetap tidak dikuadratkan karena berada di luar kurung. Kemudian ini min 4 plus 3, hasilnya adalah ini min 5 berarti min 2. Ini min 2. Oke, kalau yang x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kali 2 plus 3. Hasilnya adalah min 4 plus 8 plus 3. Hasilnya 7. Yang ini jelas maksimum tadi di x sama dengan 2 ini. Kemudian yang x sama dengan 5. F5 sama dengan min 5 kuadrat 4 kali 5 plus 3. Min 25
plus 20 plus 3. Hasilnya adalah ini min 5 berarti min 2. Berarti untuk soal ini maksimumnya adalah, saya tulis di sini 7, sedangkan minimumnya adalah min 2. Nah, begitu. Maksimumnya 7. Ini dari yang tadi itu diturunkan. Kalau bentuknya kurvanya ada bawah, berarti hasilnya nanti yang ditemukan dari X ini adalah nilai maksimum. Jadi maksimum berada pada X sama dengan 2. Nilai maksimumnya adalah 7. Dalam interval ini, min 1 sampai 5, nilai minimumnya adalah min 2. Min 2 diperoleh dari X-nya min 1 sama X-nya 5. Begitu. Saya hapus. Jadi kalau misalkan ditanyakan yang nomor 1 ya, ditanyakan itu titik maksimum atau titik minimum, tinggal di itu aja. Titik maksimum berarti titiknya ya 2,7. Kalau titik minimum ini maksimum ya, titik maksimum. Kalau minimum tadi min 1, min 2 sama 5, min 2 itu minimumnya ada 2. Oke, saya lanjutkan yang nomor 2. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 7. X-nya ini positif. Kalau X yang negatif ada bawah tadi itu ya. X-nya positif berarti kurvanya begini, ada batas. Artinya di sini ada nilai minimum. Kemudian kalau tidak ada batasnya, maksimumnya tak terhingga. Maksimumnya sama dengan tak terhingga kalau tidak ada batasnya, tidak ada intervalnya. Tapi kalau ada intervalnya kita cari lagi. Berarti yang terjadi nilai ini adalah nilai minimum nanti dari turunan pertama, sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Kita mencari maksimum atau minimumnya ini. X kuadrat berarti turunan dari X kuadrat itu 2X. Turunan dari 4X itu plus 4. Turunan dari min 7 itu 0. Sama dengan 0. 2X sama dengan min 4 berarti X sama dengan min 2. Min 4 bagi 2, min 2. Ini pasti nilai minimum. Kita lihat masuk dalam interval enggak. Intervalnya itu adalah batasnya dari min 3 sampai 2. Ternyata min 2 itu ada di sini. Nah, min 2. Berarti dia masuk batas. Kalau masuk batas interval yang diinginkan, berarti dia ini pasti nilainya adalah minimum. Nanti pasti nilainya minimum. Tapi caranya tetap disubstitusi seperti yang nomor 1 tadi, satu per satu. Saya hapus. X sama dengan min 3. Dimasukkan awal ini. Y sama dengan min 3 kuadrat 4 kali min 3 min 7. Dari sini ya. X kuadrat plus 4X min 7. Min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 min 7. Min 3 kuadrat 9. Ini min 12 min 7. 9 min 12 itu min 3. Berarti ini min 10. Atau saya tulis di sini. Nah, biar cukup. Itu yang X sama dengan min 3. X sama dengan min 2. Pasti ini yang minimum nanti. Y sama dengan min 2 kuadrat 4 kali min 2 min 7. 4 min 8 min 7. Ini min 4 sama ini berarti min 11 tuh. Paling kecil. Nanti pasti paling kecil min 11. Nah. Kemudian yang X sama dengan 2. Y sama dengan 2 kuadrat 4 kali 2 min 7. 4 ditambah 8 dikurangi 7 sama dengan ya. Ini 1 berarti 5. Berarti yang nilai minimum min 11 dari sini ya. Minimum itu min 11, sedangkan maksimumnya dalam interval ini adalah 5. Kalau misalkan ditanyakan titik dalam interval ini, titik minimum adalah min 2, min 11, titik minimum. Titik maksimum adalah
2,5 dalam interval ini. Oke ya, kalau nggak ada batas intervalnya, minimumnya min 11 tetap, tapi maksimumnya itu tak terhingga jika tidak ada batas interval. Kalau ada batas interval, kita cek batas-batasnya itu. Nomor 3 sama caranya, cara berpikirnya sama. Nomor 3, Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 1. Intervalnya ada, kita cari turunan pertamanya. Ini berarti hadap atas ya. Ini hadap atas, berarti nanti itu minimum, pasti minimum. Kemudian maksimumnya tak terhingga. Maksimumnya tak terhingga. Oke, kita turunkan. Turunan pertama sama dengan 0. 2x kuadrat berarti 4x, min 8x berarti min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. X-nya 2. Lihat intervalnya min 1 sampai 8. Min 1 sampai 8, 2 di daerah sini. Berarti ada dalam interval. Kalau nggak ada di interval berarti ya batasnya saja. Misalkan ketemu x-nya sama dengan min 3. Min 3 kan tidak ada di sini. Jadi di batas min 1 sampai 8 berada di sebelah sini dia min 3. Artinya ini tidak usah kita cek karena yang diinginkan oleh soal adalah hanya min 1 sampai 8. Berarti yang dicek adalah min 1 saja sama min 8. Min 1 sama min 8 saja. Tapi kalau ini 2 tadi, ini 2 berarti kita cek. X sama dengan 2, ini kita cek. Mulai dari min 1, berarti X sama dengan min 1. Dari sini ya, Y sama dengan 2 kali min 1 kuadrat, min 8 kali min 1 plus 1. Min 1 kuadrat itu 1, kali 2 itu 2, min 8 kali min 1 itu plus 8, plus 1, 11. Kemudian yang ini, X sama dengan 2, ini yang minimum, Y sama dengan 2 kali 2 kuadrat, min 8 kali 2, plus 1. 4 kali 2, 8, min 8 kali 2, min 16, plus 1. Ini min 8 berarti min 7. Ini yang minimum. Kemudian X sama dengan 8, Y sama dengan 2 kali 8 kuadrat, min 8 kali 8, plus 1. 64 kali 2, 128, min 64, plus 1. Ini kurang ini, 64, 64 tambah 1, 65. Nah, berarti kalau dari sini berarti maksimumnya 65. Sedangkan minimumnya adalah min 7. Min 7. Kalau pertanyaannya titik, berarti titik minimum 2,7, maksimumnya 8,65. Ya. Ini yang kuadrat. Nah, sekarang yang nomor 4 itu adalah yang pangkat 3. Cara berpikirnya sama, pangkat 3. Nomor 4, fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 6. Fx sama dengan x pangkat 3 6x kuadrat min 15x plus 6. Pola berpikirnya sama. Turunan pertama sama dengan 0 atau stasionernya. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat, 6x kuadrat turunannya adalah 12x, min 15x turunannya adalah min 15 sama dengan 0. Karena ini kelipatan 3, angka-angkanya saya bagi 3 semuanya. Berarti menjadi x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Saya faktorkan. Kalau bingung pemfaktoran silakan tanya di kolom komentar, nanti saya kasih linknya untuk pemfaktoran ini. Dikalikan min 5 jumlahkan 4 berarti plus 5 sama min 1. Berarti x sama dengan min 5, x sama dengan 1. Kalau bingung ini silakan dituliskan di kolom komentar, nanti saya kasih link untuk khusus materi ini pemfaktoran.
Ketemu X sama dengan min 5, X sama dengan 1. Oke. Ini analisis gampangnya begini aslinya. Aslinya ada langkahnya, yaitu turunan kedua. Kalau turunan 2-nya positif berarti dia minimum. Kalau turunan keduanya negatif itu maksimum. Atau gampangnya begini. Kalau dia yang kecil, ini kan min 5 sama 1 itu. Yang kecil itu pasti arahnya nanti maksimum. X yang kecil. Yang besar berarti minimum. Oke ya, yang paling kecil di sini min 5 berarti dia nanti itu pasti maksimumnya. Yang 1 ini pasti minimumnya, nilainya maksud saya ketika disubstitusikan. Kalau X-nya X-nya yang min 5 ini X yang kecil, X-nya yang ini yang besar. Tapi ketika min 5 dimasukkan ke persamaan sini, pasti dia akan lebih besar daripada yang 1 dimasukkan sini. Oke ya, sekarang interval, karena ada batas intervalnya, min 2 sampai 3. Kita tulis di sini min 2 sampai 3. Nah, karena min 5 itu berada di luar wilayah ini, di sini ya min 5. Nanti kita tidak cek, atau kita cek juga boleh, tapi itu bukan penyelesaiannya. Satunya berada di sini, 1 misalkan. Nah, jadi min 5-nya berada di luar. Tapi kita cek aja lah, enggak apa-apa, biar tahu bahwa ini itu yang maksimum, yang paling besar. Kita hapus ya. Min 5 sama 1 itu tadi. Nah, kita cek titik untuk X sama dengan min 5 ini bukan nilainya kalau di luar interval. X sama dengan min 5 berarti F min 5 sama dengan min 5 pangkat 3 ditambah 6 kali min 5 kuadrat min 15 kali min 5 plus 6. Min 5 pangkat 3 itu 125, negatif ya. 25 kali 5. 25 kali 6 150 ya. Kali 4 itu 100 tambah 50 berarti 150 plus 75 ini plus 6. 150 berarti ini 25 tambah 25 100 berarti 106. Ini pasti nanti yang maksimum. Saya bilang tadi yang nilai kecil ini pasti yang maksimum, tapi ini sekali lagi bukan penyelesaian karena di luar interval. Kemudian yang X sama dengan min 2 berarti F min 2. F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 6 kali min 2 kuadrat min 15 kali min 2 plus 6. Min 2 pangkat 3 itu min 8, 4 kali 6 itu 24 plus 30 plus 6. Ini sama ini min 2 berarti ini kurang 2 22 berarti 52. Nah, 52 yang F min 2. Sekarang yang F1 pasti nanti paling kecil, minimum, berarti 1 pangkat 3 plus 6 kali 1 kuadrat min 15 kali 1 plus 6. 1 ditambah 6 min 15 plus 6. 6 tambah 6 12 tambah 1 13 berarti ini min 2. Yang terakhir adalah F3. 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 3 kuadrat min 15 kali 3 plus 6. 3 pangkat 3 itu 27. 9 ini 54 min 15 kali 3 itu 45 plus 6. 54 min 45 itu berarti 9 ya. 9 tambah 6 15 tambah 27 42. Nah, yang paling besar maksimum adalah yang titik ini, yaitu 106, tapi bukan nilai yang diinginkan karena di luar interval. Ini hasilnya ini betul, cuma ini bukan gara-gara dia di luar interval yang diinginkan soal. Kalau tidak ada intervalnya berarti dia yang maksimum. Minimumnya adalah min 2. Jadi yang sini minimum min 2. Nilai minimum min 2. Saya tulis di sini ya. Maksimumnya adalah 52
2 ketika F min 2 maksimum 52. Kalau misalkan pertanyaannya minimum saja, berarti langsung masukkan yang tadi ada 2 titik ya. Titiknya tadi kan min 5 ketemunya ya. X sama dengan min 5 sama X sama dengan 1. Kalau pertanyaannya hanya minimum, berarti ini langsung X sama dengan 1 itu yang minimum karena dia berada di interval. Tidak harus mengecek semua titik, tidak harus. Jadi yang dicek misalkan ini ya dia berada di batas interval ini. Kalau maksimum berarti 1 nggak usah dicek, nggak apa-apa. Karena 1 pasti minimum. Kalau yang min 5 pasti maksimum. Tapi min 5 kan bukan. Kalau pertanyaannya maksimum berarti cek yang min 2 saja sama 3 saja. Kalau pertanyaannya maksimum, kalau ngecek 1 pasti hasilnya minimum, paling kecil. Jadi kalau misalkan intervalnya ini kemudian min 5 ada di luar interval, mencari nilai maksimum diceknya hanya titik min 2 sama 3 boleh. Kalau cek semuanya juga boleh, sama seperti ini boleh. Kalau pertanyaannya hanya minimum, ini nggak usah dicek, langsung dicek 1 aja. X sama dengan 1 aja pasti minimum. Itu ya. Soal yang terakhir, atau dicek semuanya juga boleh, itu terserah. Kalau waktunya mencukupi ya dicek semua. Soal yang nomor 5, Y sama dengan 2X pangkat 3 min 24X plus 15. Turunan pertama sama dengan 0. 2X pangkat 3 berarti 6X kuadrat min 24 sama dengan 0. 15 turunnya 0. Kita bagi dengan 6. X kuadrat min 4 sama dengan 0 bagi 6 juga 0. X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita hanya mencari maksimum minimumnya, ini pasti maksimum. Yang ini nilainya nanti pasti minimum. Kalau yang kecil nilainya maksimum, yang besar yang kecil nilainya maksimum, kalau yang besar nilainya minimum. Saya tulis di sini ya. X sama dengan min 2 sama X sama dengan 2. Nah, tapi ada batas-batasnya, intervalnya. Intervalnya adalah min 3 sampai 1. Min 3, 1. Nah, min 2 ada di sini, tapi 2-nya di sana. 2-nya di luar. 2. Ini ada min 2 di sini. 2-nya berada di luar wilayah. Kalau pertanyaannya hanya maksimum, nilai maksimum, berarti min 2 aja yang kita cek. Misalkan pertanyaannya maksimum, berarti hanya ngecek min 2 saja. X sama dengan min 2, Y sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 min 24 kali min 2 plus 15. Min 8 min 16. Oke, ini min 8 kali 2 min 16 plus 48 plus 15. Ini berarti min 1, berarti 47. Ini pasti nilai yang maksimum. Nah, kalau maksimum jawabannya adalah min 2. Kalau minimum aslinya jawabannya 2, tapi kalau dia berada di luar interval yang diinginkan, maka ngeceknya ya min 3 sama 1. Kalau yang mendekati ini 2, berarti nanti minimumnya biasanya di 2. Biasanya, tapi tidak mesti. Kalau X sama dengan 2 ya kita cek, pasti paling kecil nilainya. X sama dengan 2, Y sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 24 kali 2 plus 15. 8 ini berarti 16 min 48 plus 15. Ini 31 kurangi 31 sama dengan min 17. Min 17 ini paling kecil, tapi bukan wilayahnya. Ini nilainya adalah min 17. Bukan wilayah yang diinginkan. Kalau misalkan pada interval itu saja, berarti yang kita cek adalah min 3 sama 1. X sama dengan min 3, berarti Y sama dengan 2 kali min 3 pangkat 3 min 24 kali min 3 plus 15. Ini 27 kali 2, 54 negatif. Ini plus 12 min 1, 72.
Oke, plus 15. Ini sama ini 87 ya, 87 kurangi 54, 7 kurangi 4 itu 3, 8 berarti 33. 33 nilainya yang sini adalah 33. Kemudian yang 1 ya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 3 min 24 kali 1 plus 15. 2 min 24 plus 15. Ini min 22, berarti jawabannya adalah min 7. Ini min 7. Nah, yang paling kecil ini ternyata. Jadi kalau misalkan interval ini, pertanyaannya interval ini maksimumnya adalah 47, minimumnya adalah min 7. Dari mana? Dari sini min 7. Minimumnya min 7 ini tadi. Oke ya, saya kira bisa difahami dengan mudah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.